Sekarang kan saya sangat sedikit sekali melihat caleg itu beranilah menyampaikan gagasan, pokok pikirannya, baik ditulis maupun di depan media publik atau apa. Nah, ini kan sangat sedikit nih. Apalagi saya berharap juga nih, kampus, terutama ada kampus kan, beberapa kampus di HSO, itu wadah atau tempat untuk menguji gagasan dan pikiran mereka mestinya. Nah, jadi harapan saya nih, kampus harus aktif nantinya untuk apalah ajang ya mengambil peran, ya mau debat ya mau apa bentuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini kembali di podcast saya, Haji Didi Buhari, Haji Odong. Ini kembali kita bincang santai. Ini udah terkait dengan inilah apa tahapan pemilu ya, proses pemilihan presiden, wakil presiden juga termasuk legislatif. Terima kasih saudara Budi bisa hadir di podcast saya kembali. Alhamdulillah. Jadi gini, ini kan setelah tanggal 28 November tadi, bahwa tahapan pemilu kan sudah memasuki masa kampanye dan semua orang akan aktif, akan melek, baik yang berkepentingan langsung maupun yang termasuk ya yang dipilih maupun yang dipilih. Nah, ini saya coba mengolek sedikit nih kepada saudara Budi nih, gimana nih kira-kira situasi politik di HSO, khususnya terkait dengan pemilihan legislatif juga berbarengan dengan presiden. Ya, gimana Bud? Ya, terima kasih Pak J. Alhamdulillah kalau bertemuan pulang kita pada malam hari ini, ya suasananya agak berbeda lah, lebih soft lah, ya, lebih santai lah, karena ada suasana baru juga nih kan podcastnya. Baik, mencermati terkait dengan dinamika perkembangan tahapan pemilu lah untuk 2024. Memang setelah tanggal 28 November tadi itu sudah tahapan pada kampanye. Memang ini kesempatan lah bagi para caleg gitu kan untuk mempromosikan diri, mengkampanyekan, sekaligus juga mungkin mempengaruhi pemilih lah. Nah, cuma memang kalau melihat perkembangan dinamikanya, kalau dipadahkan panas, ya rame ya Bang, karena kan misalnya banyak aja yang Bapak ibaratnya melakukan aktivitas kampanye, kemudian penggalangan. Kalau dipadahkan tidak, memang agak lebih soft, santai. Ya, ini satu kondisi yang menurut saya bagus lah. Karena memang juga kan kita berharap bahwa proses politik itu jangan menimbulkan satu kondisi yang luar biasa, misalnya menimbulkan kegaduhan seperti itu. Tapi memang dalam situasi pemilihan yang berbarengan antara Pilpres dan Pileg, memang ada konsentrasi juga kalau saya lihat yang terbelah-belah gitu kan. Karena begini, bahwa ternyata Pilpres barengan, maka orang-orang juga harus intent bagi tim-tim untuk mendorong bagaimana Pilpres calonnya akan dikampanyekan juga. Kalau saya sih sebetulnya nih ingin, pertama kan penyelenggara kan. Ya penyelenggara tentu akan profesional. Itu harapan kita. On the track. Kemudian juga asasnya jujur dan adil kan. Itu kan yang diharapkan di segala jenis pemilu ya. Nah, ini apakah menurut saudara Budi nih peran KPU Bawaslu itu udah maksimal lah dalam memasuki tahapan ini? Maksudnya dalam rangka KPU tentu kan proses menjalankan fungsi tugas dan segala macam. Kemudian Bawaslu lah ini kan lebih banyak nanti peran dan tugas Bawaslu lah dalam pengawasan itu. Kalau dalam konteks pelaksanaan juknis mereka lah sebagai penanggung jawab dan penyelenggara lah, itu kan karena KPU penyelenggara, kemudian seperti Bawaslu nanti ikut dalam konteks mereka mengawasi jalannya tahapan-tahapan. Kalau saya lihat sih betulnya kan memang mereka karena petunjuknya itu adalah PKPU, tentu mereka menjalankan dan setiap tahapan mereka akan sosialisasikan. Cuma memang kalau saya lihat ada sedikit bahasanya itu apa ya lah, proses yang ketat, berdekatan, perubahan. Nah, seperti itu. Sehingga memang dibutuhkan kesiapan penyelenggara itu adalah pengetahuan mereka untuk bisa mentransformasikan kepada caleg dan juga informasi betul. Betul. Jangan sampai memang ketika kawan-kawan di lapangan berproses ternyata ada perubahan-perubahan, misalnya ada mekanisme teknis baru, misalnya petunjuk-petunjuk yang belum diketahui tiba-tiba terlanggar. Nah, ini yang mau tidak mau juga mereka harus
terus mengupayakan bagaimana informasi kemudian terkait dengan hal-hal yang sifatnya teknis menyangkut penyelenggaraan di lapangan jangan sampai berbenturan. Sebetulnya Disupport kan terus seperti itu. sulit, mudah atau gampangnya aturan itu kan tergantung bagaimana menyampaikannya. Betul. Komunikasi, sosialisasi. Iya, sosialisasi. Nah, kalau menurut Saudara Budi kan ini sosialisasi itu sudah merata atau udah jalan lah kira-kira? Kalau sosialisasi saya pikir jalan. Karena ada diwakili partai juga betul. Karena selain memang caleg. setiap hal yang berhubungan dengan misalnya partai politik, caleg itu sebagai peserta pemilu, mereka harus diinput. Cuma mesti yang harus kita lihat adalah terkait dengan penyelenggara sendiri, apakah mereka cukup membekali petugas-petugasnya gitu kan. Karena jujur saja ini dalam tahapan kampanye, yang menjadi pemain utama adalah caleg dan parpol, pasangan pilpres gitu kan. Tapi karena pas masuk ke tahapan yang sifatnya penyelenggaraan pemungutan, itu nanti adalah aktornya kawan-kawan PPS, KPPS, PPK misalnya seperti itu. Nah, ini apakah mereka diberikan itu? Nah, ini yang belum saya tahu persis karena memang mungkin ada tahapan yang terpisah gitu kan. Ini amatan saya lah sebagai juga lah, saya juga mengamati proses sudah berjalan kan. Ya alhamdulillah lah sampai hari ini kan belum ada gejolak, belum ada juga, dan mudah-mudahan tidak ada. Ya, kita berharap seperti dan itu. Dan ini artinya pemilu yang betul-betul inilah sukses, damai, kondusif, demokrasinya rakyat kan betul, sukses dijalankan, dan termasuk juga penyelenggara yang menjalankan. Nah, kalau dilihat kan pasang baliho juga kayaknya masih tertib-tertib aja. Masih sesuai aturan. Konon nih kita juga kadang melihat di berita media, di medsos yang biasanya kan ditertibkan, dibongkar gitu kan, diambil, dicabut atau apa kan. Ini masih dalam konteks yang normatif kan. Ya memang kalau saya berharap seperti inilah, karena memang saya juga sekaligus pelaku seperti itu, kemudian orang yang dari awal juga mengikuti dinamika perkembangan politik dari beberapa waktu yang lalu. Kita juga berharap bahwa pendewasaan dari waktu ke waktu proses politik pemilu itu juga penting, sehingga ketika misalnya kita masuk tahapan kemarin kan setelah DCT daftar calon tetap kan sempat diberikan kesempatan untuk sosialisasi gitu kan, menyampaikan. Pas masuk ke tahapan kampanye sampai menunggu kampanye kan itu tidak boleh. Saya lihat semua calon-calon yang menyebarkan, memasang atribut, anggaplah sosialisasinya tertib. Nah, sehingga publik juga diberikan edukasi gitu loh. Nah, ini juga harus kita transformasikan terus supaya memang mereka memandang bahwa politik itu bukan tanpa aturan, bukan seperti itu, tapi tetap ada kaidahnya, kita bermainnya dengan menghormati lah seperti itu. Sekarang kan saya sangat sedikit sekali melihat caleg itu berani lah menyampaikan gagasan, pokok pikirannya, baik ditulis maupun di depan media publik atau apa. Nah, ini kan sangat sedikit nih. Apalagi saya berharap juga nih kampus, terutama ada kampus kan, beberapa kampus di HSO itu wadah atau tempat untuk menguji gagasan dan pikiran mereka mestinya. Nah, jadi harapan saya nih kampus harus aktif nantinya untuk mengambil peran, ya mau debat kamu apakah bentuknya kan boleh kan? Boleh. Saya sepakat sih sebetulnya, Pak. Karena memang selama ini belum terlihat kolaborasi lah seperti itu. Karena kita kadang melihat KPU menyelenggarakan pada hal-hal yang teknis saja kan tahapan. Pada kita berharap mereka juga membuka ruang kolaborasi dengan pihak lain untuk memberikan peran ke pihak seperti itulah, kampus misalnya kan, untuk menyediakan wahana lah, tempat gitu kan, bagi mendorong kampanye dialogis yang lebih bermutu, berkualitas. Nah, jadi inilah yang belum terbangun. Saya sih sebetulnya sangat berharap model seperti itu, sehingga memang akhirnya kawan-kawan yang becaleg lah misalnya, becalon itu akan terukur bagaimana. Nah, jadi kan kompetensinya, banyak harapan publik juga, harapan pihak-pihak lah, termasuk penyelenggara kan, menginginkan tentu demokrasi yang sehat, demokrasi yang elegan, non money politik kan. Nah, tapi kan pesan-pesan tentang gagasan, pokok pikiran kan belum merata, belum dibuka ruangnya. Mestinya ini harus disambut lah. Satu, penyelenggara bisa, kalau ada aturannya lakukan, laksanakan. Yang kedua, saya berharap juga caleg juga harus aktif. Kan banyak nih media sekarang, ada media sosial,
ada tatap muka kan, kampanye kan seperti itu ya. Betul. Nah, kemudian juga ada yang berbentuk tulisan. Nah, kenapa caleg-caleg ini belum memanfaatkan sepenuhnya apa tempat media-media itu? Iya. Gimana tuh fenomena apa kira-kira yang harus kita betul. ini? Kalau saya pikir Pak Jila, bahwa kondisi ini masih mungkin merefleksikan pada proses pemilu sebelumnya, bahwa mereka masih kadang melihat modelnya masih model lama. Kita berharap sih sebetulnya ada model baru, terobosan baru. Bagaimana memang ketika pemilu itu yang muncul adalah pertarungan gagasan, visi, konsep gitu kan, sehingga memang terukur apa sih orang-orang ini yang ditawarkan kepada publik gitu kan. Nah, yang selama ini kan kita terjebak bahwa model yang dulu ya udah pikirannya mungkin pada soal kesiapan logistik, dana dan seterusnya. Walaupun tidak menutup kemungkinan tidak kita pungkiri gitulah bahwa istilah kos politik itu ada untuk masa biaya kampanye gitu ada aja. Cuma biaya lain lah yang kita anggap gitu kan dalam tanda petik. Nah, memang saya sebetulnya sangat tertarik, cuma satu hal juga yang masih saya belum bisa melihat bahwa ada keterbukaan pikiran bagi kalangan intelektual termasuk kampus. Mereka kadang membatasi diri juga ketika pemilu, seakan-akan kampus itu daerah yang tidak boleh disasar. Sementara sebetulnya kampus itu adalah wadah kaum intelektual untuk bisa terlibat. Sekarang kan kalau sekedar kita menguji pikiran, gagasan kan tidak persoalan. Tidak persoalan, betul. Kan, bukan dianggap dia memihak gitu kan, tidak. Malah itu bagian pendidikan politik loh. Pendidikan politik. Nah, kemudian nih setahu saya nih saudara nih Budi nih juga salah satu caleg partai ya Gerindra. Nah, ini kira-kira kita tadi kan bicara tentang gagasan apa segala apa nih kira-kira yang mau disumbangkan kepada masyarakat, kepada HSU khususnya itu gimana kira-kira? Ya, kalau bicara dalam tataran bagaimana pemikiran lah, bahwa ketika saya mengambil pilihan untuk ikut juga berproses, berkompetisi itu sebetulnya bagian dari upaya mendorong diri saya sendiri juga untuk bisa lebih masuk ke dalam ranah itu sistem itu. Karena pagi tahu sendiri kita kan cukup lama bergaul bahwa kegiatan kita terkait dengan advokasi gitu kan. Kemudian sharing bagian dari bagaimana melakukan upaya-upaya mendorong keberpihakan kebijakan kepada publik sudah kita lakukan. Nah, dalam kacamata sekarang ternyata itu tidak cukup. Bisa jadi itu harus kita berperan lebih dan masuk ke dalam ruang itu. Nah, mudah-mudahan dengan proses yang kita bangun selama ini, misalnya kita coba bagaimana upaya peran fungsi legislatif dalam hal misalnya penyusunan kebijakan anggaran gitu kan, peraturan, termasuk pengawasan bisa lebih optimal. Kemudian pada sisi yang lain kita sebagai representasi masyarakat mampu menyuarakan apa yang menjadi kemudahan, kebutuhan masyarakat untuk kita suarakan. Dan ini menjadi ranah kita gitu, karena yang selama ini mungkin masih belum secara optimal diperankan oleh kawan-kawan yang mewakili DPR misalnya. Memang harapan kita dari tahun ke tahun, bahkan dari periode pemilu ke pemilu itu kan harapan publik itu kan peningkatan kualitas kualitas sumber daya. Kemudian kita berharap bahwa kita kan ada 30 nih kursi DPRD itu khususnya di HSU. Nah, kalau komposisinya itu kan lengkap, sebagian ada yang paham tentang sosial, tentang hukum, tentang ekonomi kemudian hal-hal lain lah yang lengkap. Jadi ya harapannya otomatis kualitas kan akan ini. Ya, karena memang kan baik. Momentum pemilu itu kan sebetulnya untuk melakukan proses regenerasi dan evaluasi. Nah, dengan misalnya munculnya kandidat calon yang mungkin selama ini belum terbuka ruangnya, kemudian mereka berkompetisi, kemudian mereka harus menunjukkan bagaimana nanti kiprah dan komitmennya, ya sebetulnya inilah yang harus disampaikan ke publik. Artinya kita tidak perlu berdebat panjang lebar ketika misalnya, kenapa seperti ini, kenapa ini, jangan kualitas DPR-nya. Tinggal Anda sajalah, publik sendiri kan melakukan penilaian. Walaupun saya yakin aja dari yang terjaring di partai politik itu sudah yang terbaik. Betul, sepakat di lingkungan HSU lah khususnya itu. Tapi ya ini juga harus kita kita dorong juga untuk publik untuk melakukan pilihan itu pilihan yang merujuk kepada kualitas tentunya. Nah, sekarang nih ada juga nih yang ingin kita dalami nih. Sekarang situasinya kan ini tadi walaupun adem ayem masih bagus, masih normal. Kira-kira
terbaca nggak ada potensi seumpamanya menimbulkan masalah konflik atau apa, minimal di wilayah-wilayah kerawanan sosial lah seumpamanya, di mana itu adalah. Kalau dalam pandangan Sebagai caleg nih gimana? kalau sebagai caleg saya pikir ya kita berusaha untuk mengidentifikasi hal seperti itu dari awal. Tapi selama dalam proses berjalan sampai tahapan ini, alhamdulillah sih sebetulnya kalau saya lihat dari pengamatan saya dan kemudian juga informasi dari rekan-rekan yang biasa berdiskusi, Ya. tidaklah ada hal seperti itu, dan saya berharap tuh sampai nanti di akhir. Cuma dengan pandangan seperti ini juga bukan berarti kita lalai dan tidak memperhatikan situasi. Kita masih menunggu apakah nanti boleh dekat jadi hari H itu kan. Saya kan boleh jadi nih dalam konteks pemilihan legislatif DPR di Kabupaten Nusantara itu masih ini, tapi kan ya ada bawaan nih Pilpres nih. Betul, ada ya. ikutan lah, maksudnya yang nasional. Betul. Nah, di situ kan maksudnya ada pengelompokan kan. Paham Nah, paham. istilah koalisi kan, koalisi pusat itu kan kecenderungan kan juga apakah ditularkan ke koalisi daerah itu, atau solid nggak koalisi itu? Kalau di tingkat Pilpres memang isunya kan sangat menarik ketika memang itu terbaca bahwa kompetitor atau persaing itu hanya di 3. Iya. Kemudian dengan basic berbeda-beda dan memang sudah kita paham lah track recordnya masing-masing dengan gerbong koalisinya. Iya. Nah, kalau di perdebatan di grup-grup WA misalnya, ya memang itu muncul sangat intens. Karena mungkin itu bagian dari bagaimana juga mendorong calonnya supaya dianggap bagus, atau calon lain memberi degerasi gitu kan. Atau jangan-jangan publik lebih tertarik membicarakan Pilpres ketimbang bicara kepentingan lokal ini legislatif. Apa tuh? Bisa jadi, karena memang ada di pojok-pojok tertentu kalau kita amati intensitas pembicaraan terkait Pilpres itu lebih gencar ketimbang caleg. Karena memang begini ya, ada 2 atau 3 kutub arus gitu kan yang dilihat, yang dibawa, apalagi dengan 3 gerbong itu punya menalar kan. Betul. Kemudian membuat persepsi dan lain-lain. Jangan salah Baji, bahwa sebagian mereka kan sudah kadang dianggap bukan loyal sih, fanatik gitu kan. Nah, ini yang dibawa. Nah, saya berharap sih itu bukan apa ya? Jangan sampai lah, maksudnya. Jangan sampai itu jadi hal yang nanti menyebabkan di tingkat kita tuh menimbulkan perpecahan. Cukuplah bahwa perbedaan pilihan, kemudian diskusi debat-debat seperti itu pada ranah yang kita bicarakan di konteks ini saja. Jangan terbawa ya, kalau misalnya Anda menyebutkan calon ini seperti ini, calon ini seperti ini, biarlah itu dinamika dan masyarakat yang menilai. Tetapi jangan sampai hubungan-hubungan sosial, kekerabatan yang selama ini terjalin kan menjadi terganggu. Dan memang ini harus diakui, ada apa ya lah? Ada dinamika yang sebetulnya sudah mengerucut. Iya. Karena ada pilihan yang berbasis nasional, agama, nasionalis, seperti itu. Biasa lah itu. Wah, ya kan, setiap musim pemilu pasti muncul. Tinggal memang seberapa bijak kita menyikapi. Karena itu. Saya pernah baca nih analogi orang lah seperti ini. Berpolitik secukupnya, berkawan selamanya. Nah, harapannya kan artinya berpolitik itu jangan berakibat terjadinya perpecahan, kemudian hilangnya silaturahmi, kan itu tidak sehat kan demokrasi seperti itu. Karena seperti ini, kita harus pahami yang namanya politik itu adalah sarana wahana bagi kita sebagai bangsa, warga negara untuk mencapai tujuan. Tapi bahwa dalam dinamika politik itu misalnya ada banyak deviasinya, ada banyak sedikit perdebatan, itu wajar untuk menumbuhkan dinamika kolaborasi yang muncul dalam proses-proses itulah sebetulnya harus kita pegang sebagai kekuatan kita gitu kan. Kuncinya memang seperti inilah kalau kita pahami. Presiden itu ada di pusat. Sekarang kita bicara mungkin adanya di Jakarta. Sementara kita di desa, di kabupaten, di kecamatan, alat perangkat untuk ini kan membangun daerah lah, DPR termasuk ini kan perangkat kan. Karena pemilu adalah sarana yang legal, betul, yang konstitusional untuk melakukan upaya perubahan-perubahan, menentukan kepemimpinan baru gitu kan. Nah, jadi mungkin cukup dulu dalam konteks politik ini kita sedikit tadi kan coba membuka wawasan lah. Tapi intinya semua pihak
terutama saya pribadi, kemudian juga mungkin secara umum Secara masyarakat, umum. pemerintah juga menginginkan Menginginkan politik yang sehat, Nah. kemudian hasil yang jujur, berkualitas. berkualitas. Nah, itu mungkin harapan Betul, semua. betul. Mudah-mudahan itu menjadi Kenyataan lah, menjadi kenyataan dalam harapan. demokrasi Betul. Terutama di daerah kita kan. 2024 ini. Amin. Terima kasih Budi bisa Sama-sama. hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.